Merhaba semuanya. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman semua barang-barang apa aja yang wajib banget dibawa ke Turki atau ke luar negeri. Oke, langsung aja ke barang-barang yang pertama. Barang yang pertama itu adalah barang-barang elektronik. Kayak misalnya contohnya laptop buat ngerjain tugas atau ya kreatif-kreatif gitu. Menurut aku ini salah satu hal yang penting sih ya buat dibawa, apalagi aku sendiri sebagai mahasiswa di Turki itu salah satu hal yang penting. Kenapa nggak beli di Turki aja, Kak? Ya setelah aku banding-bandingin harganya, terusnya juga kualitasnya, dan menurut aku kualitas dan harga laptop atau elektronik di Indonesia itu lebih murah dibandingkan di Turki sendiri. Terusnya barang elektronik lainnya itu kayak butuh, tunggu, nah, kamera. Ya apalagi buat temen-temen yang suka motret dan juga bikin video, ini menurut aku salah satu hal yang penting dibawa ya. Terusnya barang elektronik selanjutnya yang menurut aku penting dibawa adalah rice cooker. Kita orang Indonesia pasti makannya ya nasi dan nasi. Walaupun ada beberapa yang nggak bisa makan nasi kan, ada yang alergi gitu. Ya tapi tetap buat aku rice cooker adalah salah satu barang elektronik yang perlu dibawa ke Turki atau ke luar negeri. Terusnya mungkin buat teman-teman yang bakalan tinggal di apartemen, itu mungkin beberapa kali ada yang kurang barang-barang elektroniknya. Ya aku merekomendasikan bawa setrikaan. Nah, itu soalnya terkadang dibutuhkan gitu setrikaan, walaupun kita sebagai mahasiswa kadang ya udah asal lipet aja, yang penting rapi. Oke, lanjut ke barang yang kedua. Barang yang kedua yang menurut aku penting banget dibawa yaitu adalah obat-obatan. Kayak obat-obatan pribadi, terutama buat teman-teman yang punya penyakit kronis, alergi, asma dan sebagainya. Itu pasti punya namanya obat-obatan pribadi yang ketika penyakitnya kambuh itu bakalan langsung diminum obatnya. Nah, menurut aku ini penting banget dibawa, jadi jangan sampai lupa. Selain itu, ada obat-obatan herbal ya, kayak tolak angin, minyak kayu putih, fresh care dan sebagainya. Itu menurut aku penting juga dibawa karena FYI aja sampai sekarang aku belum pernah nemu di apotek Turki ada yang jualan obat herbal kayak tolak angin, minyak angin dan sebagainya. Terus ya lanjut yang mungkin nih buat teman-teman yang suka olahraga kayak main bola, main basket dan sebagainya, itulah terkadang kita cedera gitu kan, tangan kesleo, kaki kesleo, terusnya bengkak. Nah, menurut aku itu penting banget bawa namanya thrombopop, terusnya counterpan dan ya semacamnya lah. Karena di Turki sendiri sampai sekarang aku juga belum pernah nemu tuh ada yang jualan kayak gitu. Oke, barang selanjutnya yaitu adalah bumbu masak dan bahan-bahan makanan. Ya ini adalah salah satu hal yang menurut aku penting banget. Ini bisa dibilang harta karun lah kalau misalnya di luar negeri lah. Karena dengan harta karun ini kita bisa menghilangkan rasa rindu dan kangen banget dengan makanan-makanan di Indonesia ya, atau masakan-masakan ibu ya di Indonesia. Itu salah satu hal yang menurut aku harta karun. Dan tunggu deh, kayaknya aku masih ada cuplikan pertama kali aku unboxing isi koperku. Kita buka yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beratnya itu kemarin sampai 18 kilo. Penting itu yang pertama, kalau yang buat dibawa ke Turki itu pasti ada paru sapi, rendang, tumbuk ayam, sale pisang coklat, sambal terasi, bumbu rendang, bumbu ayam goreng, sinti, kerupuk-kerupuk yang mentah, daun jeruk, kentang mustafa, bawang cabe, kecap, basreng. Pokoknya mie ini bener-bener dah aku nyari mie yang nggak ada di sini rasanya. Ada susu dengkau. Pokoknya minuman Indo yang aneh-aneh itu nggak ada ini kan. Dan ya, sekarang aku pengen kasih tahu sisa-sisa bahan makanan dan bahan makanan dan bumbu-bumbu masak setelah beberapa bulan. Tunggu ya, aku ke dapur dulu nih, aku aja kalian dulu. Oke, sekarang udah di dapur. Nah, di sini aku simpan harta karun itu. Di sini masih ada bumbu nasi goreng. Apa lagi nih? Oke, aku keluarin deh semuanya dulu. Bumbu harta karun. Ini adalah harta karun. Wow. Pertama ada apa? Kita lihat. Bumbu ayam goreng, bumbu nasi goreng masih banyak. Terusnya ada kare. Ya, ini kari.
Terusnya, nah ini bumbu rendang, mantep banget pasti. Terusnya ada bumbu gulai, ya lagi-lagi ayam goreng, bumbu gulai lagi. Nah ini nih balado, sambal balado, bukan bumbu balado. Terusnya ada opor ayam dan ini dia kerupuk ikan, salah satu kerupuk kesukaan aku dan menurut aku ini penting banget dibawa. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Tunggu bang, buat barang selanjutnya aku ambil dulu bentar ya. Nah, oke. Nah, oke, udah nyampe. Nah, jadi barang selanjutnya itu adalah ini, ya. Bukan dompet, ID card dan kartu ATM. Jadi ini mungkin saran ya buat teman-teman. Jadi sini aku punya dua karena yang ini punya aku atas nama aku sendiri, terusnya yang ini atas nama orang tua, gitu. Kenapa atas nama orang tua? Ya pertama, aku sering pakainya kartu yang ini nih, ya. Jadi ini kan atas nama orang tua. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada masalah dengan kartu ATM aku bisa tinggal bilang ke orang tua buat bantu tolong urusin untuk kartu ATM-nya. Jadi bisa ya nggak usah ribet gitu. Jadi aku nggak usah ribet-ribet harus pulang dulu ke Indonesia buat ngurusin kartu ATM yang rusak atau ya kartu ATM yang terjadi masalah lah gitu. Jadi soalnya emang sering banget terjadi kayak gini. By the way, ini belum yang paling penting ya. Yang paling penting aku sengaja taruh di akhir video. Jadi tonton sampai akhir, oke? Next, barang selanjutnya aku pengen ngebahas tentang pakaian mungkin. Ya mungkin buat teman-teman nih yang bakalan jadi mahasiswa atau bakalan stay di Turki atau di negara-negara Eropa lainnya, mungkin bingung juga pas pertama kali berangkat. Aduh, pakaiannya gimana nih? Nanti di Eropa atau di Turki bakalan dingin banget, bakalan ada musim dingin dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia itu ya cuma ada 2 musim doang kan, musim hujan sama musim panas. Nah, jadi kalau buat aku bawa pakaian tuh secukupnya aja gitu, nggak usah pemaksaan, nggak usah dipaksain harus beli sweater, harus beli jaket tebel. Kalau menurut aku nggak perlu. Jadi pakai yang seadanya aja dulu. Cukup bawa jaket yang sudah memungkinkan bisa menghangatkan kayak jaket gunung mungkin. Terusnya sweater yang punya aja, nggak usah sampai yang bener-bener tebel. Karena kalau misalnya beli kayak gitu yang udah peralatan atau pakaian-pakaian yang musim dingin, itu pasti mahal ya kalau di Indonesia dibandingkan pas beli di tempatnya langsung di negara tersebutnya gitu. Karena menurut aku jaket musim dingin yang paling sesuai itu ya beli di negara tersebut gitu. Jadi nggak usah dipaksakan beli jaket yang tebel dari Indonesia buat dibawa ke Turki, atau sweater yang tebel dari Indonesia dibawa ke Turki begitu. Soalnya ya emang yang paling sesuai belinya di negara tersebut karena udah standar dengan iklim yang ada di negara tersebut. Tapi ada satu pakaian yang menurut aku perlu banget dibawa dari Indonesia karena nggak ada di Turki. Ini nih yang penting banget. Oke guys, pasti aku tunjukin buat kalian. Jadi pakaian yang paling penting dibawa dari Indonesia ke Turki atau ya ke luar negeri ya, terutama buat mahasiswa nih yang ke luar negeri. Menurut aku yang paling penting itu adalah ini. Bentar aku balik kameranya. Ini. Yaps. Batik. Ya, ini penting banget terutama buat teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar negeri, karena terkadang kalau misalnya kita kumpul-kumpul ada acara PPI dan ya kumpul dengan KJRI dan sebagainya, itu kita pakai ini batik. Jadi dengan bawa batik ini kita bisa tetap melestarikan budaya Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri gitu. Dan aku saranin juga bawa batiknya ya 2 lah. Jadi ada yang lengan panjang misalnya, satu bawa yang lengan panjang dan satu lagi bawa yang lengan pendek. Ini aku lipat lagi, nggak diinin. Oke dah. Nah sampai aku saking cinta sama Indonesianya, nih ini foto buat di KTP Turkinya atau ikamet. Ini aku pakai batik, gile. Dan itu nggak apa-apa sih, oke aja. Keren kan? Jadi sarannya ya wajib banget sih menurut aku bawa batik untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Mantap. Ya, dan itulah barang-barang yang menurut aku penting banget. Tapi ada yang lebih penting lagi dibandingkan barang-barang tersebut. Tapi BTW, pengen ngasih tahu juga kalau di Turki ini sendiri untuk colokannya atau ya buat apa nih namanya terminalnya atau colokannya nih
yang buat ngecas-ngecas itu kayak gini ya. Jadi gak usah khawatir, ini normal kayak di Indonesia. Jadi gak berbeda, gak kayak di beberapa negara Eropa lainnya yang colokannya itu beda, kalau nggak salah 3 kan. Ini tuh cuma 2 doang, dan ya sesuai kayak yang kita di Indonesia gitu. Jadi gak usah khawatir. Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu barang yang paling penting dibandingkan barang-barang yang tadi udah aku sebutin, itu adalah guling. Jadi pas pertama kali berangkat tuh aku nggak kepikiran bawa guling, karena menurut aku kayaknya ada deh di Turki. Tapi ternyata di sini tuh susah banget buat nyarinya. Jadi sama aja kayak rice cooker tadi yang aku jelasin. Di sini ada tapi mahal banget. Jadi karena mahal banget dan aku nggak sempet bawa juga pas kemarin pulang, jadi aku belinya kayak gini. Tahu nggak ini apa guys? Ini tuh samsak buat tunjuk-tunjukkan nih, yang buat tunjuk-tunjukkan, tahu gak sih? Ini tuh samsak, tahu yang ya buat anak kecil, tapi ini aku jadiin guling. Jadi ini keras banget. Sebenarnya bisa buat nonjok-nonjok ini nih. Aduh, bisa nggak sih? Ini sebenarnya kayak gini buat nonjok-nonjok. Tapi ini jadi aku jadiin guling. Dan ini lebih murah dibandingkan beli guling aslinya. Kalau beli guling aslinya itu bisa sampai sekitar 200 telean, tapi kalau beli ini cuma 60 telean. Jadi ya worth it juga sih, tapi ya rada keras aja gitu. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan buat dipeluk. Oke, dan sekarang aku pengen ngasih tahu ke teman-teman semua barang yang terpenting dibandingkan barang-barang sebelumnya yang udah aku sebutin. Dan menurut aku ini adalah suatu hal yang paling penting dibawa ke luar negeri, yaitu adalah ini dia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yaps, bendera Indonesia. Karena menurut aku kenapa ini penting banget dibandingkan barang-barang sebelumnya, karena dengan ini aku masih bakalan selalu ingat bahwa niat utama aku kuliah di luar negeri itu adalah untuk mengabdi di Indonesia setelah aku lulus. Dan dengan aku kuliah di luar negeri juga aku bisa memperkenalkan budaya Indonesia, begitu. Jadi menurut aku ini salah satu hal yang penting banget dibawa, karena dengan ini bisa menjadi selalu pengingat aku selalu. Ya, pokoknya mungkin ini aja yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman semua. Kalau ada barang-barang yang kurang buat teman-teman Turki nih, kalau misalnya emang kira-kira tahu kayaknya butuh bawa barangnya juga deh, tolong taruh di komen. Dan jangan lupa like juga video ini kalau misalnya kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang pengen berangkat ke Turki atau ke luar negeri atau bagian Eropa lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Roshan Dimni, salam anak rantau and stay healthy. Satu lagi yang ketinggalan. Nah, ini benar-benar mantep banget nih kalau buat dibawa ke Turki. Apa ya namanya? Pokoknya sambal saus yang aneh-aneh yang ada di Indonesia, terus kalian suka, bawa aja.